para peserta Liqa Maftuh angkatan 69 dan 38 yang insya Allah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini diberikan kesempatan untuk hadir dalam pertemuan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita, Ketua Yayasan Lembaga Bimbingan Quran Risalatuna, Al-Mukarram Al-Ustadz Ramdhani SSI, dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita, Kepala Bimbingan Quran Risalatuna, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Pratikno SSI, yang insya Allah semoga kita semua dan beliau-beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu peserta Lembaga Bimbingan Al-Quran Risalatuna yang berbahagia, mohon izin saya Muhammad Aldi Fahreza yang insya Allah akan menemani, yang akan memandu Liqa Maftuh pada hari ini, tanggal 13 Mei 2023. Mari kita sama-sama membuka agenda kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai harapan tentunya. Bersama-sama kita luruskan niat kita senantiasa thalabul ilmi. Dan insya Allah pada hari ini izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, Tasmi' Al-Quran yang insya Allah dibawakan oleh Ananda Alilah Sofiyah Asy-Syarifah. Beliau adalah siswa kelas 2 Sekolah Al-Quran Risalatuna. Dan acara kedua yakni sambutan dari Kepala Yayasan Bimbingan Quran Risalatuna, Al-Mukarram Al-Ustadz Ramdhani. Kemudian penjelasan program-program lembaga. Kemudian info-info terbaru yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Pratikno SSI. Dan terakhir adalah penutup. Itulah susunan acara pada hari ini. Kita persilahkan untuk acara pertama yakni Tasmi' Al-Quran oleh Ananda Alila Sofiyah Asy-Syarifah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karratayni yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ananda Alila sudah melantunkan surah Al-Mulk. Ya. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dan juga Ananda diberikan keberkahan serta dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Acara yang kedua, yakni sambutan dari Ketua Yayasan Lembaga Bimbingan Quran Risalatuna oleh guru kita Al-Ustadz Ramdhani, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Mudir LBQ Risalatuna Ustadz Muhammad Pratikno SOSI, kemudian para dewan guru, para pengurus yayasan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kemudian juga para peserta LBQ Risalatuna, wabil khusus peserta baru angkatan 69 untuk yang dewasa dan angkatan 38 untuk yang anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan limpahan taufik, hidayah, inayah dan juga nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa bersilaturahmi, bertemu melalui virtual Zoom ini
dalam rangkaian acara Liko Maftuh atau orientasi peserta baru untuk peserta LBQ yang tadi angkatan 69 dan angkatan 38 untuk anak-anak. Pada kesempatan ini saya mewakili yayasan ada beberapa hal yang ingin dan perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan ahlan wa sahlan ya. Selamat bergabung, selamat datang, selamat bergabung untuk para peserta baru ya LBQ Risalatuna angkatan 69 dan angkatan 38. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya. Semoga juga bisa menyematkan waktunya, menyesuaikan waktunya dan bisa mengikuti arahan dari para gurunya nanti masing-masing. Dan perlu mungkin juga saya sampaikan bahwasanya dalam proses nanti belajar Al-Quran kemungkinan juga ada sebuah tantangan, rintangan dan sebagainya. Ini bisa tantangan itu bisa dari luar diri kita maupun juga bisa berasal dari internal dari diri kita. Tapi insya Allah kalau dari diri kita sudah memiliki tekad yang kuat, maka insya Allah rintangan yang dari luar pun akan mudah kita atasi. Ya. Dan memang perlu dibutuhkan niat nawaitu yang kuat dari kita. Dan kalau kita sudah mempunyai niat kuat, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami berikan jalan-jalannya. Pasti Allah akan bantu kita. Dan semoga kita semua yang sudah bergabung di lembaga bimbingan Al-Qur'an Risalatuna ini semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan kami adalah ya, jangan berhenti belajar gitu ya. Jadi memang mudah-mudahan teman-teman yang bergabung di LBQ Risalatuna ini memiliki semangat yang kuat, berhasil dan bisa mengajar. Dan pesan kami tadi, ya, meskipun sudah mengajar, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama kita perlu menjaga bi'ah kita. Gitu. Jadi meskipun kita sudah lancar baca dan punya hafalan, tetap kita perlu bi'ah. Bi'ah lingkungan, komunitas ini yang akan menjaga semangat kita agar tetap terjaga dan bertumbuh. Insya Allah kalau kita memiliki bi'ah. Tetapi kalau kita tidak memiliki bi'ah, tidak punya komunitas, tidak punya lingkungan, kecenderungannya akan melemah kemampuannya, baik dari bacaannya maupun dari hafalannya pun bisa lama-lama hilang, gitu ya. Jadi memang bi'ah itu sangat dibutuhkan. Kemudian kenapa kita tetap harus belajar, punya komunitas, karena biar kita bisa update, ya, update dengan info-info yang terkait dengan ke-Al-Quranan. Ya, mungkin kita sudah mendapatkan materi-materi ya, dari tahsin dari guru-guru kita, tetapi insya Allah ada materi-materi yang lebih levelnya lebih tinggi lagi yang mungkin waktu di buku 3 belum disampaikan karena memang belum waktunya. Nah, dengan kita terus tergabung dalam komunitas, dalam lingkungan lembaga, maka insya Allah kita akan mendapatkan update-update tersebut, gitu. Nah, kalau kita bisa menjaga bi'ah kita bisa terjaga, kemudian juga kita bisa tergabung dalam lembaga, maka insya Allah kalau kita terus berada dalam lingkungan Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan
keberkahan dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, keberkahan dari Al-Qur'an itu sendiri sangat luar biasa ya dalam apa namanya? Dalam kehidupan, dalam keseharian kita. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari Al-Qur'an itu. Kemudian yang kedua juga saya ingin menyampaikan bahwasanya kami di Yayasan Bimbingan Al-Qur'an Risalatuna juga sedang membangun pondok pesantren dan lembaga pendidikan, gedung untuk pendidikan Risalatuna yang berada di Kreo ya di Tangerang Kota. Ya, mungkin bagi teman-teman peserta yang lama sudah tahu informasinya, tapi untuk peserta yang baru mungkin ini bisa jadikan informasi awal. Oleh karenanya, nah kita membangun itu prosesnya sudah dari tahun 2019 ya. Nah, kemudian terjadi pandemi dan sampai sekarang 2023. Nah, proses pembangunannya masih berjalan dan ya pembangunannya gedungnya 3 lantai. Nah, ini kalau kita lihat tampak mukanya seperti ini. Ada 3 lantai, ada musola, kemudian sarana belajarnya lantai 1, lantai 2, lantai 3. Alhamdulillah lantai satunya sudah selesai ya. Lantai 1 sudah selesai. Kemudian di lantai 2-nya juga sudah selesai. Nah, ini lantai 2 nih. Insya Allah ini akan jadi sarana belajar Al-Qur'an nih untuk tingkat sekolah dasar. Dan juga nanti pesantren juga akan diadakan di sarana ini. Kemudian hanya tinggal kalau di lantai 2 nih tinggal kita memenuhi aksesoris ya. Seperti lantai 1 dan 2 tinggal aksesoris ya seperti kamar mandi, toilet itu yang perlu dirapikan. Kemudian tinggal lantai 3 yang masih ini yang lantai 3 yang masih perlu diselesaikan. Ya. Nah, ini kami masih membutuhkan kurang lebih 400 juta untuk menyelesaikan aksesoris di lantai 1, 2 dan juga di lantai 3 merapikan semuanya ini. Nah, lantai 3 masih begini kondisinya. Nah, ini rencananya mudah-mudahan kalau ada rezekinya mudah-mudahan di tahun ajaran ini sudah bisa kita pakai di lantai 1 dan 2. Mudah-mudahan di lantai 3 juga kalau misalkan bisa terselesaikan bisa kita gunakan juga. Di lantai 3 ini nanti sarananya untuk ada 3 ruang belajar, kemudian juga ada asrama santri. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang mungkin baru mendapatkan informasi ini bisa kita juga mengajak untuk berdonasi atau untuk menyampaikan menjadi narah hubung juga ya untuk bisa mensosialisasikan ini kepada barangkali punya rekanan yang yang siap untuk menjadi donatur ya menjadi narah hubungnya, maka insya Allah ini akan menjadi pahala yang luar biasa ini. Karena kalau kita dijadikan sarana belajar apalagi untuk santri program mukim, maka insya Allah 24 jam Al-Qur'an ini akan dibaca ya dibacakan, dilantunkan di sarana ini. Jadi insya Allah menjadi pahala jariah yang sangat luar biasa. Ya, bukan hanya bagi para donaturnya saja, tapi juga bagi kita yang bisa menghubungkan ini dengan para donatur juga insya Allah akan berikan pahala dan keberkahan buat kita semua. Oleh karenanya buat teman-teman ya yang bisa juga berpartisipasi baik secara donatur memberikan donasi atau menghubungkan dengan para donaturnya yang lain baik kerabat teman keluarga saudara, maka insya Allah ini akan menjadi sumber keberkahan buat kita.
Nah, ada juga bagian di lantai bawah itu ada musolahnya. Nah, ini musolahnya insya Allah sudah digunakan. Tinggal di area tadi saja, di gedung lantai 1 sudah digunakan, lantai 2 insya Allah akan segera digunakan. Baik, ya, sekali lagi, bagi teman-teman yang bisa berpartisipasi atau menghubungkan dengan donatur, maka sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairul jaza. Mudah-mudahan menjadi ladang amal buat kita semua. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada acara Liqomaftu ini. Terakhir, tidak lupa saya doakan buat teman-teman semua, ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita pelajari ini menjadi sumber keberkahan buat kita semua. Demikian, terima kasih atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair kepada guru kita Al-Ustadz Ramdhani SSI sudah memberikan sambutannya pada kesempatan kali ini. Baik, melangkah ke acara selanjutnya, yakni penjelasan program lembaga dan informasi-informasi terbaru untuk peserta lama terkait silabus pembelajaran. Kita persilahkan kepada guru kita Al-Ustadz Muhammad Pratikno SSI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bimbingan Al-Qur'an Risalatuna Al-Ustadz Ramdhani SSI, segenap asatidzah Dewan Pengajar LBQ Risalatuna, wabil khusus Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat bergabung di LBQ Risalatuna, dan juga Bapak Ibu peserta lama yang tetap setia kepada LBQ Risalatuna. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, saya share screen dulu ya. Ustadz Aldi, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal terkait LBQ Risalatuna. Yang pertama, kami menyampaikan tentang latar belakang lembaga, di mana bahwa LBQ Risalatuna merupakan kegiatan atau diawali dari kegiatan bimbingan belajar membaca Al-Quran yang sudah dirintis oleh guru kami sejak tahun 1995. Di antaranya almarhum Kiai Haji Abdul Khair Sadiq Lesi, almarhum Ustadz Abdul Razak SH, kemudian juga guru kami Kiai Haji Effendi Anwar LC Al-Hafidh, dan juga Ustadzah Hajah Tanti Dasifa Al-Hafidh. Beliau-beliau telah merintis kegiatan bimbingan belajar membaca Al-Quran dari sejak tahun 1995. Jadi sudah cukup lama Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah sudah 30 tahun atau 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan dan juga bukti keberkahan ketika kita bersama Al-Quran Al-Karim.
Dan LBQ Risalatuna saat ini berada di bawah Yayasan Bimbingan Al-Quran Risalatuna yang diketuai oleh tadi ya Ustadz kita, Ustadz Romdoni SSI. Kemudian sistem belajar mengajar di LBQ Risalatuna yang pertama, pembelajaran dilaksanakan secara offline dan online. Jadi ada kelas offline dan online. Kemudian belajar sepekan 1 kali untuk kelas remaja dan dewasa. Belajar sepekan 2 kali untuk kelas anak. Jumlah pertemuan sebanyak 12 kali setiap angkatannya. 12 kali sudah termasuk ujian kenaikan mustawa atau level berikutnya. Jadi efektif belajar kurang lebih 10-11 pertemuan. Kemudian jumlah peserta setiap kelompok maksimal 12 orang dengan 1 ustadz-ustadzah yang berpengalaman di bidang. Adapun durasi belajar maksimal 2 jam setiap pertemuan. Kemudian ada penugasan di kelas dan juga penugasan di rumah dalam rangka untuk menguatkan pembelajaran yang sudah diberikan di kelas. Nah, barangkali ini merupakan sebuah gambaran ya, silabus belajar yang akan dipakai nanti, sekaligus merupakan informasi untuk Bapak Ibu peserta lama ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, khusus peserta lama barangkali ada yang berbeda ya. Nanti insya Allah di kelas kita ada penugasan. Ini sebagai contoh mustawa i'dad ya. Kelas persiapan, nanti ada tugas menulis di kelas. Kemudian juga di rumahnya ada tugas mengulang halaman yang sudah dipelajari di kelas dan juga menyimak serta mengikuti murattal Al-Qur'an. Ya. Ini mungkin bagi Bapak Ibu sekalian peserta lama ini hal yang baru ya. Tugas di rumahnya dan juga tugas menulis. Kemudian di Mustawa 2 ya. Mustawa 2 atau buku 2 dewasa ini juga merupakan hal yang baru untuk peserta lama ya. Karena nanti ada tugas menulis di kelas. Ya, sebelumnya barangkali tidak ada tugas menulis. Nanti seperti apa tugas menulisnya, detailnya akan diberikan penjelasan kepada ustadz-ustadzah masing-masing. Kemudian ada juga tugas di rumah selama sepekan Bapak Ibu sekalian untuk Mustawa 2 ya. Tentunya juga nanti berlaku kepada peserta baru hasil seleksi tes penempatan nanti ya. Jadi nanti di rumah itu ada tugas mengulang halaman yang sudah dipelajari dan juga tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi nanti kelas Mustawa 2 level 2 ini atau buku 2 dewasa yang tahap awal sudah ada tugas untuk membaca Al-Qur'an seharinya minimal 15 halaman. Sehingga targetnya sepekan itu Bapak Ibu sekalian ditugaskan untuk tilawah Al-Qur'an sebanyak 3 juz ya, 3 juz. Dengan harapan nanti walaupun baca Qur'annya masih pelan-pelan ya, itu akan terbiasa membaca Al-Qur'an. Dan penugasan di rumah ini nanti akan dikontrol, akan dibuat grup oleh ustadz-ustadzah masing-masing dalam rangka untuk pemantauan dan juga saling memotivasi satu sama lain. Dan juga nanti seperti ini, misalkan Mustawa 4 ya, Bapak Ibu yang nanti di kelas buku 3 dewasa, ini juga sudah ada penugasan. Selain di kelas juga ada penugasan di rumah selama sepekan. Kalau tadi kelas buku 2 itu hanya 15 halaman minimal, maka buku 3 dewasa, Mustawa 4, level 4 ini, Bapak Ibu sekalian, tugas tilawahnya minimal 1 hari 1 juz. Ya. Masya Allah ini. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah di level 4,
atau di buku 3 dewasa, itu mulai angkatan ini akan ada penugasan tilawah minimal 1 juz. Ya. Nah, ini barangkali gambaran silabus belajar yang akan dipakai nanti ya bagi semua peserta, dan barangkali hal yang baru untuk Bapak Ibu bagi peserta lama ya, terutama di penugasan di rumah. Insya Allah ini akan lebih menguatkan kita, memantapkan pembelajaran kita, dan membiasakan kita semua untuk tilawah, banyak membaca Al-Quran, dan saling memotivasi dalam rangka kebaikan insya Allah. Baik, berikutnya para pengajar di LBK Risalah Tuna adalah mereka yang telah berpengalaman bertahun-tahun dalam belajar mengajar Al-Quran, ya, dan langsung di bawah bimbingan guru kita semua, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Effendi Anwar LC Al-Hafidh dan juga Ustadzah Hajah Mukhlisah Al-Hafidhah. Adapun buku panduan belajar yang dipakai nanti di LBK Risalah Tuna yang Bapak Ibu pakai, khususnya para peserta yang baru bergabung, kita memakai buku metode Utsmani. Buku metode Utsmani untuk kelas dewasa dan kelas anak yang disusun langsung oleh guru kita, ya, para pembina atau pembina yayasan sekaligus pembina para pengajar di LBK Risalah Tuna yang disusun oleh Kiai Haji Effendi Anwar LC Al-Hafidh. Baik, sekilas kami mengulang atau mereview tentang program yang ada di lembaga, program reguler lembaga. Yang pertama kelas dewasa Ikhwan secara offline. Nanti bagi Bapak yang memilih pilihan belajarnya hari Sabtu pagi, maka belajarnya di Masjid Al-Furqon. Masjid Al-Furqon di Jalan Sehat, ya. Adapun yang memilih pilihan belajar di hari lain, maka nanti belajarnya di Jalan Kebon Mangga, ya. Nanti untuk posisi letaknya akan dibantu oleh tim admin. Bapak-bapak, ya, ikhwannya nanti bisa berkoordinasi menanyakan kepada tim admin lembaga. Kemudian ada kelas dewasa akhwat offline yang ibu-ibunya ini ya belajar juga sepekan sekali. Semuanya full belajarnya di Jalan Kebon Mangga sesuai hari dan waktu yang dipilih. Berikutnya ada juga kita kelas dewasa online ya. Belajarnya tetap sepekan sekali melalui media Zoom atau Google Meet. Kita juga ada di sini LBK Risalah Tuna kelas remaja, yaitu kelas usia SMP, sepekan sekali dilaksanakan setiap Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Dan juga kelas anak, ya. Jadi kelas anak ini adalah untuk yang usia SD, kalau remaja yang SMP. Kalau yang SMA mulai ke atas, itu sudah masuk kelas dewasa. Kelas anak offline, sepekan 2 kali belajarnya, Bapak Ibu sekalian, setiap hari Selasa dan Kamis, sore pukul 15 sampai 15.30 sampai 17.30. Kemudian ada juga kelas anak online, sepekan 2 kali, tapi pilihan belajarnya adalah setiap hari Rabu dan Jumat, pukul 15.30 sampai 17.30. Di LBK Risalah Tuna juga ada program percepatan tahsin tahfidz Al-Quran atau kita singkat dengan PTQ yang sudah berjalan ya hingga kini adalah kelas PTQ Ikhwan untuk yang laki-lakinya ya sepekan sekali ini setiap Sabtu malam yaitu maghrib sampai Ahad pagi. Jadi kegiatannya mabit atau bermalam di LBK Risalah Tuna Jalan Kebon Mangga. Kegiatannya apa saja? Ya tentunya karena percepatan ada 3 sesi. Ya, kalau yang belajar reguler hanya sepekan sekali. Yang percepatan ini ada 3 sesi.
ya, sesi maghrib sebelum tidur dan juga setelah subuh. Ya. Dan juga nanti ada sholat qiyamul lail. Jadi ini bagi ikhwan, bapak-bapak yang memiliki keluangan waktu, ya, dan ingin durasi belajar lebih banyak, ya, berlama-lama dengan Al-Quran, bisa mengikuti program PTQ, Percepatan Tahsin Tahfidz Quran. Adapun yang akhwat sampai kini belum dibuka lagi, dulu kita pernah buka, ya, sampai sekarang belum dibuka lagi. Kemudian di Al-Baqi Risalatun juga ada program Bilal, yaitu bimbingan luar lembaga semacam privat, ya. Jadi kami juga menerima permintaan bimbingan luar lembaga atau privat, baik perumahan, perkantoran, masjid, mushola dan sebagainya, di mana hari dan waktu belajar sesuai kesepakatan antara peserta dan juga pengajar. Adapun kurikulumnya silabus sama dengan yang diselenggarakan di lembaga. Program lainnya, Bapak Ibu sekalian, kami juga ada program Majelis Al-Kahfi, yaitu membaca surat Al-Kahfi bersama-sama dan juga tadabbur surat Al-Kahfi setiap Kamis malam Jumat pukul 19.30 sampai pukul 21 secara online. Baik, kemudian informasi untuk tes penempatan peserta baru, Bapak Ibu yang baru bergabung di angkatan ke-69, angkatan 38, maka insya Allah tes penempatan akan dilaksanakan setelah Liqomaftuh, ya, setelah acara ini, ya, setelah acara ini pukul 10 sampai zuhur dilakukan secara offline. Jadi peserta yang memilih offline maka wajib datang, ya, setelah acara ini pukul 10 sampai zuhur ke Jalan Kebun Mangga untuk melakukan tes penempatan. Begitupun peserta yang online, ya. Yang online kami juga anjurkan untuk mengikuti tes penempatan secara offline ke lembaga. Kecuali yang online dan rumahnya sangat jauh, maka nanti bisa menghubungi tim admin, bisa dilaksanakan secara online untuk tes penempatannya. Berikutnya, mulai belajarnya insya Allah kita akan mulai hari Selasa, tanggal 16 Mei. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini setelah acara Liqomaftuh kita tes penempatan, nanti mulai belajarnya mulai hari Selasa tanggal 16 Mei dan seterusnya sesuai pilihan hari dan juga waktu serta hasil tes pengelompokan hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir perlu kami sampaikan tentang gambaran pengelompokan kelas belajar, ya. Yang pertama, kelompok ikhwan dan akhwat ini dipisah, kecuali kelas anak, ya, kelas anak yang usia SD, maka dia digabung, ya. Kemudian setiap kelas akan dikelompokkan sesuai program hasil tes penempatan. Nanti yang iqdat, kemudian yang mustawa 1, ya. Adapun kuota kelas minimal sebanyak 5 orang. Jadi kita akan lembaga akan membuka kelas tersebut ketika minimal 5 orang sudah tercukupi, kita akan mulai belajarnya. Adapun jika kurang dari jumlah tersebut, maka peserta akan digabung ke kelas lain. Ya. Jadi misalkan di hari Sabtu pagi ada peserta iqdat hanya 2 orang misalkan. Maka tidak memenuhi kuota, maka peserta akan kami gabung ke kelas lain yang berdekatan dengan programnya atau kemampuan peserta. Ya, jadi akan digabung dengan kelas lain. Ya. Jika peserta keberatan atas penggabungan kelas tersebut, maka peserta berhak untuk mempertimbangkan kondisi tersebut. Ikut kelas pada angkatan berikutnya, ya. Artinya ketika digabung, oh ini digabung jadi nggak fokus belajarnya. Karena satu kelas ada beberapa program
dan juga mungkin jatah belajarnya jadi berkurang gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa mempertimbangkan, ya, saya nanti ikutnya di angkatan berikut aja, sekarang nggak ikut dulu. Atau Bapak Ibu tetap ikut di kelas gabungan tersebut, tentunya dengan berbagai konsekuensinya, ya. Di antara konsekuensinya adalah karena memang digabung dengan beberapa program, gitu ya. Itu pun kami juga maksimalkan, mungkin digabung hanya maksimal 3 program atau 2 program, ya, tidak terlalu banyak, ya. Dan tentunya akan dibimbing oleh ustadz-ustazah yang berpengalaman dalam menangani lebih dari 1 program di kelasnya, ya. Dan ini juga merupakan sebuah informasi baru, ya, penegasan kepada Bapak Ibu peserta lama yang barangkali juga mengalami penggabungan kelas, ya, penggabungan kelas, 1 kelas dengan durasi tetap 2 jam, tapi ada 2 program atau bahkan mungkin 3 program, ya. Jadi memang kami sengaja melakukan kebijakan tersebut, ya, penggabungan kelas, karena memang minimal kelas itu yaitu sebanyak 5 orang minimal. Ketika di bawah 5 orang, maka kami akan melakukan kebijakan yaitu penggabungan kelas. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bisa mempertimbangkan kondisi tersebut, ikut kelas gabungan dengan berbagai konsekuensinya, atau menunda belajar ikut angkatan berikutnya sampai jumlahnya minimal 5 orang di kelas yang sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, seputar LBQ Risalatuna dan juga pembelajarannya. Untuk hal-hal teknis yang lain, ya, nanti bisa ditanyakan kepada tim admin di lembaga, dan kami mengingatkan sekali lagi, setelah acara Likum Maftu ini, ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang baru bergabung pada angkatan saat ini, yaitu mengikuti tes penempatan jam 10 sampai zuhur di Jalan Kebon Mangga. Begitupun kelas yang online, kami anjurkan untuk juga datang secara offline, tes penempatannya, kecuali berhalangan. Ketika berhalangan, maka bisa menghubungi tim admin untuk melaksanakan tes penempatan secara online. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan seputar LBQ Risalatuna dan juga program serta kegiatannya, gambaran pembelajarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita dan menguatkan tekad kita sehingga kita bisa berjalan dengan baik rencana kita mempelajari baca Al-Quran, ya, lebih baik dan lebih benar lagi bacaan yang sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkah dan kemudahan buat kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Pratikno SSI sudah menyampaikan penjelasan terkait program-program lembaga dan informasi-informasi terbaru. Semoga kita semua dapat memahami dan insya Allah sebagai bahan untuk peserta baru juga, ya, terkait dengan informasi-informasi dan juga program-program. Baik, sepertinya sudah berakhir acara kita pada hari ini. Izinkan saya untuk sedikit menyimpulkan terkait acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah dari sambutan Kepala Yayasan Bimbingan Quran Risalatuna, sedikit mengingatkan bahwa alhamdulillah sekarang kita sudah membangun pesantren Al-Quran yang terletak di Tangerang Kreo, ya, Tangerang Kota. Alhamdulillah, kami berharap semoga kita yang hadir di sini bisa membantu berpartisipasi baik segi materi, jasa, dan pikiran untuk menghubungkan kita kepada para muhsinin dan donatur. Kemudian yang kedua, yakni informasi terbaru tadi, ya, terkait silabus dan seterusnya. Dan kami harap kepada para peserta untuk
registrasi dan tes penempatan secara offline di Jalan Kebon Mangga. Baik, itu saja Bapak Ibu. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu dan diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Baik, kita sama-sama menutup acara kita dengan pas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk bisa live dari Zoom. Jazakumullahu khair.